Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kaji kita yang ke-22. Kali ini saya membahas ciri mukmin yang ke-9, yaitu dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Ini maaf, sedang hujan jadi mungkin suaranya agak terganggu. Baik, tidak berlama-lama, langsung kita mulai saja. Dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Ciri mukmin yang ke-9. Ini ciri mukmin menurut Al-Quran, tetap saya ulang-ulang ya. Yang pertama, amat sangat mencintai Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan 2, 3, 4 ini kita pahami dan sudah kita mulai upayakan memelihara sholat sehingga level sholat kita nanti mencapai level khusyuk. Yang kelima, tenang, mantap kalbu bidzikrillah. Yang keempat, zikrullah itu adalah berbicara dengan Allah, bukan mengingat Allah, menghadirkan Allah di hadapan kita, tanda petik hadapannya ya. 6, tergetar kalbu bila disebut Allah. 7, tawakal hanya kepada Allah ya. Tergetar kalbu itu ada 2, pertama karena takut, yang kedua karena cinta. Yang ke-7, tawakal hanya kepada Allah. Tawakal ini intinya adalah hanya mengandalkan Allah. Jadi bukan berserah diri, mengandalkan Allah, tapi kita tetap upaya. Yang ke-8, meninggalkan hal tidak berguna. Ukuran berguna adalah mendapat ketenangan atau kemantapan kalbu di dunia dan kesenangan di akhirat. Tapi bagi orang mukmin, ukuran berguna adalah mendapat cinta Allah. Kalau nggak mendapat cinta, ridho dan rahmat Allah, berarti nggak berguna. Yang ke-9, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Ini yang kita bahas. Ke-10, bertambah iman menjadi keadaan Allah. 10, menginfakkan sebagian harta. 12, menunaikan zakat. Ke-13, memelihara kemaluan. 14, memelihara amanah dan janji. 15, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sekarang kita bahas yang ke-9. Dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Saya kurang tahu tuh kata yang tepat itu terhadap atau pada, tapi saya pakai terhadap saja. Intinya kan kita ngerti maksudnya ya. Firman Allah adalah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu sami'na wa ata'na. Kita sering dengar nih ayatnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Jadi orang beriman itu pokoknya apa perintah Allah, taat. Karena yakin 100% perintahnya pasti benar. Pertama, yang kedua karena dia cinta kepada Allah, sama cinta kepada Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, taat. Bahwa dia tidak mampu, itu ngaku belum mampu ya, tapi sadar bahwa itu benar gitu ya. Itu salah tidak. Walaupun nggak logis, walaupun nggak sesuai dengan kondisi dan situasi yang menurut orang-orang banyak ya, udah nggak zamannya gitu, nggak ada perlu. Jadi bagi orang yang beriman, kebenaran firman Allah di atas segalanya. Pokoknya kalau Allah yang sudah memerintahkan, Allah yang sudah berfirman, udah pasti benar udah. Oh, menurut ilmu pengetahuan nggak begitu, yang salah ilmu pengetahuan, sainsnya yang salah, belum sampai pada titik kebenaran. Sebagian orang suka mengatakan ayat-ayat Allah itu benar karena sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu terbalik.
Seharusnya ilmu pengetahuan itu benar karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu adalah aksioma. Itu pembuktiannya dengan empiris. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah teori dugaan yang lebih kuat dari dugaan lah. Dalil gitu ya. Hasil-hasil penelitian itu selalu mengalami perubahan ya. Kalau tidak dalam waktu dekat, dalam waktu panjang. Jadi salah kalau orang mengatakan ayat Quran itu benar karena sesuai dengan pengetahuan. Terbalik. Nah, bagi orang beriman, kebenaran firman Allah tidak atas segalanya. Pengetahuan itu jauh di bawah. Kemudian yang kedua, jenjang kedua tertinggi kebenarannya adalah sabda Rasul. Jadi setelah ayat Quran, hadis. Gitu. Lain-lainnya belakangan. Tentang sahih atau tidaknya satu hadis, pertama dilihat dari matan, isi dari hadis, baru sanad untuk perawinya. Mungkin saya bertentangan atau berbeda dengan sebagian orang yang pertama melihat sanad dulu, ya. Kalau saya enggak, matan dulu. Kalau mantannya enggak sesuai dengan ayat Quran, ya sudah salah, walaupun sahih. Yang pertama itu adalah isinya dulu. Kalau isinya enggak sesuai Quran, salah. Walaupun sanadnya benar. Pendapat orang, meskipun orang tersebut bergelar ulama besar, kiai, ustadz, apalah, itu berada di bawah firman Allah dan Rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut saya ini haram, ya, dalilnya mana? Gitu. Oh ini sebaiknya begini, dalilnya mana? Kita banyak-banyak baca ini supaya dapat ini, dalilnya mana? Karena itu hanya pendapat. Boleh jadi pengalaman seseorang betul begitu, orang lain belum tentu. Jadi bagi orang yang beriman itu firman Allah, sabda Rasul, sudah. Selebihnya enggak. Hanya ada istilah ulama besar, saya juga bingung itu apa ukuran besarnya gitu ya. Bahkan sebagian orang menganggap ulama tapi tidak mengacu kepada ayat Quran dan hadis. Kalau Allah, ulama itu takutnya hanya pada Allah. Wa may yakhshallahu min ibadil ulama. Dan tidak yang takut kepada Allah melainkan ulama. Kalau dia nggak takut kepada Allah, dia lebih takut kepada manusia. Takut jabatannya copot, takut rezekinya kepotong dan segala macam, itu bukan ulama. Menurut ayat Quran. Kalau dia ulama itu enggak, karakternya nggak memenuhi syarat. Kemudian Rasulullah mengatakan ulama itu pewaris Nabi, gitu. Nabi itu adalah orang-orang yang di zaman Bani Israel terutama ya, yang membawa atau menerapkan risalah yang dibawa Rasul. Jadi kalau ada ulama yang tidak berpegang pada risalah Rasul, punya pendapat sendiri, itu bukan ulama menurut Nabi. Nah, saya berpegang pada dalil tadi itu. Pertama, takutnya kepada Allah, yang kedua, dia pewaris Nabi. Kalau nggak begitu, bukan ulama. Walaupun ilmu banyak, walaupun muridnya banyak. Oke, kita teruskan. Jadi, pendapat orang itu berada di bawah firman Allah dan sabda Rasul. Kalau sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka nggak diikuti. Itu sikap orang beriman. Karena bagi dia Allah adalah segalanya. Setelah itu Rasul. Pendapat dan perasaan seorang mukmin telah dikalahkan oleh firman Allah dan sabda Rasul. Demi mendapatkan ridha Allah, seorang mukmin akan membagi buta taat kepada Allah. Ini saya kasih tanda kutip membabi butanya. Ini ada salah tulis lagi ya. Tulis tadi itu firman Allah ayatnya kurang satu. Oke, kita teruskan. Demi mendapatkan ridha Allah, seorang mukmin akan membagi buta taat kepada Allah.
Saya kasih tanda petik itu membabi buta dalam arti positif, ya. Artinya, pokoknya kalau sudah Allah yang suruh, udah nggak pakai pikiran, nggak pakai tapi lah gitu ya. Taat udah. Bahwa belum mampu, nanti setelah dikerjakan baru tahun belum mampu, terus minta ampun, saya belum mampu. Tapi taat dulu. Dalil ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsahu tiga mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Dia korbankan dirinya, udah nggak ada lagi, udah. Itulah seorang mukmin, ya. Asal Allah ridha, apapun dia lakukan. Bagi dia nggak ada rugi, sekalipun sedikit pun nggak ada rugi untuk mendapatkan ridha Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Jadi seorang mukmin itu taat kepada Allahnya, taat kepada Rasulnya tanpa tapi. Taat tanpa tapi. Kalau sudah Allah perintahkan, ya. Rasulullah perintahkan, ya. Jadi nggak pakai dianalisis segala macam gitu, nggak ada itu. Istilahnya apa ya? Larut di dalam perintah Allah dan sabda Rasul. Dirinya itu sirna, nggak ada lagi. Allah adalah segalanya. Itu. Itulah ulasan tentang sikap seorang mukmin atau ciri mukmin, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Singkat saja, tadi intinya adalah kalau sudah Allah yang perintahkan dan Rasul yang perintahkan, itu bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain. Ridha dia itu, karena dia mencari ridha Allah. Bagi dia ridha Allah itu sangat tinggi. Cinta Allah, ridha Allah, rahmat Allah sangat tinggi. Apa yang bisa dia korbankan untuk mendapatkan. Kenapa? Karena cintanya yang amat sangat. Asyhadu uba lillah. Semoga kita bisa mencapai kondisi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, kalau ingin mengikuti terus, silakan subscribe. Bagi Anda yang menyukainya, silakan like. Dan bagi Anda yang menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan share, ya. Kalau Anda ingin buka ini di YouTube, ya, klik link yang berwarna biru. Kalau enggak ada nanti itu share, subscribe dan like-nya nggak ada. Oh ya, saya mohon maaf hari Kamis kemarin itu tidak bisa upload karena pas lebaran, ya. Bagaimana saya katakan waktu itu, mungkin untuk selanjutnya hanya sepekan sekali bisa, tapi mudah-mudahan ini sampai April ini bisa sepekan 2 kali. Belum ada kesibukan lainnya. Baiklah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.